Revolusi Oktober 1917 tidak terlepas dari berbagai kondisi struktural yang telah lama melemahkan legitimasi monarki Rusia ketika sejumlah warga negara Eropa mulai mengadopsi sistem politik yang lebih representatif. Kekaisaran Rusia di bawah Tsar Nicholas II tetap mempertahankan tatanan absolutis. Meski Tsar membentuk Duma sebagai lembaga perwakilan rakyat, lembaga tersebut tidak berfungsi secara efektif. Hal ini disebabkan oleh dominasi tokoh-tokoh yang memiliki kedekatan dan kepentingan politik dengan Tsar, sehingga Duma tidak mampu menjalankan fungsi kontrol maupun representasi rakyat. Sistem pemerintahan Tsar bersifat sangat otokratis dan represif. Tsar memusatkan seluruh kewenangan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tangannya, serta dianggap sebagai pemilik sah atas sumber daya negara. Kepercayaan Gereja Ortodoks Rusia yang menetapkan Tsar sebagai wakil Tuhan di bumi memperkuat struktur kekuasaan tersebut. Konsekuensinya, masyarakat hidup di bawah tekanan dan tidak memiliki ruang untuk menyampaikan kritik ataupun tuntutan reformasi. Pemerintahan menjadi reaksioner, bersifat militeristik, dan tidak responsif terhadap perubahan sosial. Kredibilitas pemerintahan semakin merosot karena praktik favoritisme dalam birokrasi. Tsarina Alexandra memiliki pengaruh besar terhadap keputusan politik, terutama melalui kedekatannya dengan Grigori Rasputin, seorang tokoh religius yang dianggap memiliki kemampuan spiritual. Pengaruh Rasputin tidak hanya memicu kemerosotan moral di lingkungan istana, tetapi juga menimbulkan ketidakpuasan publik karena banyak posisi penting di birokrasi diberikan kepada individu yang tidak kompeten. Kondisi ini memperdalam krisis kepercayaan terhadap pemerintahan Tsar. Situasi politik dan sosial ekonomi Rusia semakin memburuk setelah keputusan pemerintahan untuk ikut serta dalam Perang Dunia ke-1. Keputusan tersebut sejak awal tidak didukung oleh masyarakat, terlebih karena beban perang tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi Rusia. Kekalahan besar dalam beberapa pertempuran seperti pertempuran di Tannenberg dan Verdun memperparah kondisi moral dan logistik tentara. Rakyat juga semakin pesimis terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola perang maupun krisis domestik. Dalam konteks ini, Partai Bolshevik di bawah kepemimpinan Lenin berhasil menawarkan suatu alternatif melalui program Roti, Tanah, dan Perdamaian. Program tersebut berisi tuntutan pembagian tanah kepada petani, nasionalisasi sektor industri, dan penghentian partisipasi Rusia dalam Perang Dunia ke-1. Agenda ini memperoleh dukungan luas dari masyarakat dan Dewan Soviet karena dianggap mampu menjawab kegagalan pemerintah sementara yang dinilai mewakili kepentingan borjuis dan tidak mampu memperbaiki keadaan negara pasca runtuhnya tsarisme. Selain berbagai faktor politik dan militer, persoalan agraria juga menjadi pemicu penting. Reformasi yang diterapkan oleh Menteri Stolypin mendorong konsolidasi tanah oleh pemilik modal besar. Dari sekitar 10 juta rumah tangga petani, 3,5 juta tidak memiliki alat produksi yang memadai, sementara 1,5 juta petani kaya menguasai hampir 50% lahan pertanian. Ketimpangan ini menyebabkan banyak petani kecil kehilangan dan harus mencari pekerjaan tambahan untuk bertahan hidup. Kebijakan agraria tersebut dianggap tidak adil, memperburuk ketegangan sosial di pedesaan. Dengan demikian, Revolusi Oktober muncul sebagai hasil kumulatif dari kelemahan struktural monarki absolut, penyalahgunaan kekuasaan politik, ketidakmampuan pemerintah mengelola perang, serta ketimpangan sosial ekonomi yang semakin tajam. Pada Oktober 1917, Lenin mendesak Komite Pusat Bolshevik untuk segera melakukan pemberontakan. Ia menilai bahwa situasi politik telah matang karena pemerintahan sementara tidak lagi memiliki dukungan yang kuat, sementara Bolshevik telah menguasai institusi Soviet di kota-kota besar. Dengan dukungan Trotsky yang memimpin Soviet Petrograd dan memegang kendali atas Komite Militer Revolusioner, Bolshevik mulai mengatur strategi militer yang terstruktur. Trotsky mengordinasi Garda Merah serta mengambil alih titik-titik penting di Petrograd, termasuk stasiun kereta, kantor pos, jaringan telegraf, dan jembatan-jembatan utama tanpa menimbulkan perlawanan yang besar. Puncak revolusi terjadi pada 25-26 Oktober 1917 ketika pasukan revolusi mengepung Istana Musim Dingin, tempat pemerintahan sementara berkedudukan. Pada malam hari, Garda Merah memasuki istana dan menangkap anggota kabinet pemerintahan sementara. Alexander Kerensky, kepala pemerintahan, telah melarikan diri beberapa jam sebelumnya. Penguasaan
Istana Musim Dingin menandai keruntuhan pemerintahan sementara dan kemenangan Bolshevik dalam perebutan kekuasaan. Setelah pengambil alihan tersebut, Kongres Soviet seluruh Rusia mengumumkan pembentukan pemerintahan baru yang disebut Dewan Komisaris Rakyat atau Sovnarkom dengan Lenin sebagai ketuanya. Pemerintahan baru segera mengeluarkan beberapa dekret penting seperti dekret perdamaian yang mengakhiri keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia Pertama, dekret tanah yang membagi tanah kepada petani, dan kebijakan kontrol pekerja atas industri. Kebijakan-kebijakan awal ini memperkuat legitimasi pemerintahan Bolshevik dan menegaskan perubahan radikal dalam struktur politik Rusia. Revolusi Oktober 1917 merupakan salah satu titik balik paling signifikan dalam sejarah modern yang tidak hanya mengguncang tatanan politik Rusia tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ideologi dan geopolitik dunia sepanjang abad ke-20. Revolusi ini lahir dari akumulasi krisis politik, ekonomi, dan sosial yang tidak mampu ditangani oleh pemerintahan Tsar maupun pemerintahan sementara. Ketidakmampuan pemerintahan mengakhiri Perang Dunia ke-1, kegagalan dalam melakukan reformasi tanah, krisis ekonomi yang berkepanjangan, serta melemahnya legitimasi pemimpin negara menciptakan kondisi yang memungkinkan Bolshevik tampil sebagai alternatif politik yang dianggap mampu membawa perubahan. Dalam prosesnya, Revolusi Oktober berlangsung melalui konsolidasi kekuatan ideologis dan militer oleh Bolshevik, terutama melalui peran Lenin dan Trotsky dalam mengorganisasi massa buruh, tentara, dan petani, serta menguasai pusat-pusat kekuasaan strategis. Keberhasilan perebutan kekuasaan pada Oktober 1917 kemudian melahirkan pemerintahan baru yang berlandaskan Marxisme, Leninisme, dan mengakhiri era monarkis serta sistem liberal yang sempat dicoba ditetapkan. Dampak revolusi ini sangat luas. Dalam jangka pendek, Rusia mengalami restrukturisasi politik total, nasionalisasi ekonomi, dan perubahan mendasar dalam tatanan sosial. Namun dalam jangka panjang, revolusi ini membentuk Uni Soviet sebagai kekuatan global dan melahirkan model ekonomi terencana yang memicu gelombang gerakan komunis internasional yang memengaruhi kebijakan global dan memunculkan konflik ideologis antara dunia kapitalis dan komunis. Dengan demikian, Revolusi Oktober tidak hanya merupakan perubahan internal Rusia, tetapi juga peristiwa global yang membentuk arah sejarah dunia dalam beberapa dekade.